Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Filippo Inzaghi memuji adiknya Simone Inzaghi atas keberhasilannya bersama Inter Milan yang berhasil membawa timnya ke 2 final Eropa dalam 3 musim terakhir. Simone dikenal dengan formasi 3-5-2 yang konsisten, yang dulu dianggap defansif namun kini menjadi permainan yang spektakuler. Filippo menilai Inter di bawah Simone lebih proaktif dan dinamis dibanding tim-tim lain yang menggunakan skema serupa. Pendekatan Simone dalam permainan sepak bola memberikan kebebasan bergerak bagi pemain, terutama bek, dan menjadikan Inter tim yang berani bermain. Filippo juga mengagumi kualitas pribadi Simone sebagai pelatih, menyebutkan keseriusannya, dedikasi dan empatinya terhadap pemain sebagai kekuatan utamanya. Menurut Filippo, kemenangan Inter atas PSG di final Liga Champions akan menjadi puncak pencapaian Simone sebagai pelatih top Eropa. Mehdi Taremi sempat diprediksi akan meninggalkan Inter setelah musim yang kurang meyakinkan. Sebelum semifinal Liga Champions, ia lebih diperkirakan akan keluar daripada bertahan, menurut Matteo Barzaghi dari Sky Sport Italia. Taremi yang bergabung secara gratis dari Porto pada musim panas lalu menghadapi ekspektasi tinggi karena rekam jejaknya di Liga Portugal dan Liga Champions. Namun cedera dan penurunan performa membuatnya kesulitan merebut posisi inti dengan hanya mencetak 3 gol sejauh ini. Meskipun demikian, dalam laga semifinal melawan Barcelona, Taremi menunjukkan peran penting sebagai pengganti Lautaro Martinez yang cedera, bahkan memberikan assist krusial untuk gol kemenangan. Selain kontribusinya di Liga Champions, Taremi juga tampil solid melawan Torino dan kemungkinan besar akan jadi starter melawan Lazio. Performa belakangan ini membuka peluang bagi Taremi untuk bertahan di Inter, dengan final Liga Champions menjadi titik balik yang akan menentukan masa depannya. Empat klub besar Eropa yaitu Atletico Madrid, Juventus, Roma, dan Napoli tengah memburu gelandang Inter Milan Davide Fratesi menjelang bursa transfer musim panas. Situasi Fratesi di Inter belum pasti, mengingat ia sempat ingin hengkang pada Januari lalu karena kurangnya menit bermain. Meskipun tidak puas dengan waktu bermain yang terbatas, ia tetap bertahan dan mencetak gol penting, termasuk melawan Bayern dan Barcelona. Namun meskipun tampil efektif dari bangku cadangan, Fratesi belum menjadi starter utama di bawah pelatih Simone Inzaghi. Ada kemungkinan besar bahwa Inter akan melepasnya musim panas ini, dan Fratesi mungkin tertarik pindah ke klub yang memberikan peran lebih besar. AS Roma sudah lama mengincarnya dan hampir membawanya pada Januari, sementara Napoli dan Juventus juga siap bersaing. Di luar Italia, Atletico Madrid juga siap mencoba memboyong Fratesi ke La Liga. Inter mematok harga awal 40 juta euro untuk sang gelandang. Kedatangan Franco Mastantuono ke Real Madrid bisa mempengaruhi posisi Nico Paz dan mendorongnya mencari klub baru. Jurnalis Pasquale Guaro melaporkan bahwa kedatangan Mastantuono berpotensi menggeser Paz, yang membuat Inter Milan tertarik untuk merekrut gelandang muda 20 tahun tersebut. Inter melihat Paz sebagai talenta muda yang sesuai dengan kebijakan transfer baru mereka. Saat ini, Nico Paz belum mendapatkan jaminan menit bermain reguler di Real Madrid
dan dengan persaingan yang semakin ketat, kepindahan bisa menjadi solusi terbaik untuk perkembangan karirnya. Meski belum ada negosiasi resmi, Inter terus memantau situasi dan akan segera bergerak jika Real Madrid membuka pintu untuk transfer. Kepergian Xabi Alonso dari Bayer Leverkusen yang kini menargetkan Cesc Fabregas sebagai pelatih utama turut memengaruhi masa depan Nico Paz. Baru-baru ini Paz terlihat makan malam bersama wakil presiden Inter Javier Zanetti di dekat Danau Como yang menambah spekulasi tentang kemungkinan transfer ini. Inter hampir merampungkan transfer Loic Henrik dari Olympique Marseille dengan biaya sekitar 21 juta euro ditambah bonus. Menurut jurnalis Pasquale Guaro, Henrik akan segera tersedia untuk memperkuat Inter di Piala Dunia antar klub dan diproyeksikan akan menambah kedalaman di sektor sayap. Transfer ini mencerminkan komitmen Inter untuk memperkuat skuad dengan pemain muda bertalenta sesuai dengan arahan pemilik OEK3 yang ingin berinvestasi pada pemain dengan prospek jangka panjang. Henrik dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang bersama Nerazzurri. Inter berusaha menyelesaikan kesepakatan dengan cepat agar Henrik bisa beradaptasi sebelum turnamen dimulai dan semua pihak tinggal menyelesaikan detail akhir sebelum pengumuman resmi. Jika tuntas, Henrik akan menjadi rekrutan penting untuk musim panas ini. Henrik kemungkinan akan berperan sebagai pelapis Denzel Dumfries yang akan mendorong Matteo Darmian untuk menjadi cadangan serba bisa di antara 3 bek Inter. Dan Daya kembali menarik perhatian klub-klub besar Eropa setelah tampil cemerlang bersama Bologna. Sebelumnya, Inter Milan sempat mencoba mendekatinya saat Euro 2024 dengan pemantauan langsung oleh Bacin. Napoli juga sempat mengajukan tawaran 20 juta euro plus bonus pada Januari, namun ditolak. Kini, klub-klub Premier League seperti Manchester United dan Chelsea terdepan dalam perburuan Doye. Nilainya diperkirakan mencapai 40 juta euro dan Bologna siap menerima tantangan tersebut mengingat mereka telah membuktikan kemampuan dalam reinvestasi. Klub asuhan Thiago Motta tampaknya akan memaksimalkan peluang jika harus melepas bintang mereka. Final Liga Champions antara Inter dan Paris Saint-Germain bukan hanya soal gelar, tetapi juga potensi keuntungan finansial. Menurut FC Inter News, pemenang laga ini diperkirakan meraih pendapatan minimal 40 juta euro dari berbagai sumber. UEFA akan memberikan hadiah uang sekitar 10 juta euro, namun keuntungan tak hanya berasal dari itu. Juara akan langsung tampil di Piala Super Eropa dan Piala Interkontinental, serta otomatis memperoleh tempat di Piala Dunia antar klub FIFA 2028. Dengan serangkaian partisipasi tersebut, klub pemenang diperkirakan mengantongi setidaknya 40 juta euro, menjadikan final ini sebagai peluang besar dalam aspek bisnis dan eksposur global. Mantan presiden legendaris Inter Milan Massimo Moratti merayakan ulang tahunnya yang ke-80 kemarin. Putra dari presiden Nerazzurri sebelumnya, Angelo Moratti, Massimo memimpin klub selama hampir 2 dekade. Selama masa kepemimpinannya, Moratti berhasil membawa sejumlah trofi bergengsi dengan puncaknya meraih treble Eropa pada musim 2009-2010 yang legendaris.
Moratti diketahui telah menghabiskan lebih dari 1 miliar euro kekayaan pribadinya selama masa jabatannya dan bangga dengan perekrutan pemain kelas dunia termasuk Ronaldo, Adriano, Roberto Carlos, Zlatan Ibrahimovic, Luis Figo, dan Samuel Eto'o, dan masih banyak lagi. Beberapa mantan pemain Inter termasuk Ronaldo, Pirlo, Vieri, dan Javier Zanetti hadir untuk acara khusus pada hari Jumat saat Moratti merayakan ulang tahunnya yang ke-80.